caranya mempertahankan vibrasinya supaya tetap high? Hmm, yang saya alami waktu pertama juga, waktu dapat proyek pertama itu, pertama setelah nggak pernah dapat, itu saya dapat COVID. Terus yang kedua, ternyata dia perjalanan fail. Tapi rasa saya pada saat itu, ya sudah gitu. Kan yang pertama udah COVID, dapetin lagi yang kedua, nggak COVID, ya terima aja gitu. Terus nggak lama, 3 mingguan setelah itu kan berdiam diri ya, karena kan nggak jadi gitu kan. Ya sudah, nggak ada kecewa, nggak ada apa gitu. Saya cuma sending love kalau dia dikasih kalau dia dikasih kelancaran di kantornya, berarti dia juga bisa hubungin saya lagi gitu kan. TVB sering ya ngulang-ngulang tentang tabungan energi, Tabungan semesta. kebaikan, ya berbuat baik secara acak. Itu benar ada pengaruhnya untuk Bener manifestasi? banget, ternyata saya nabung udah lama. Oh. Ternyata saya nabung udah lama dan sampai sekarang saya masih menabung. Tapi yang menarik gini Bu, saya penasaran dengan caranya Bu Lucy untuk kemudian mempertahankan dan menjaga vibrasinya agar tetap tinggi meskipun sedang ini masih ada yang belum beres nih. Iya, Ini belum ada baik-baik saja. ini ada ujian lagi nih. Itu gimana caranya mempertahankan vibrasinya supaya tetap high? Yang saya alami waktu pertama juga, waktu dapat proyek pertama itu, pertama setelah nggak pernah dapat, itu saya dapat COVID. Terus yang kedua, ternyata dia perjalanan fail. Tapi rasa saya pada saat itu, ya sudah gitu. Kan yang pertama udah COVID, dapetin lagi yang kedua, nggak COVID, ya terima aja gitu. Terus nggak lama, 3 mingguan setelah itu kan berdiam diri ya, karena kan nggak jadi gitu kan. Ya sudah, nggak ada kecewa, nggak ada apa gitu. Saya cuma sending love kalau dia dikasih kalau dia dikasih kelancaran di kantornya, berarti dia juga bisa hubungin saya lagi gitu kan. Itu yang saya lakukan gitu. Nggak ada muatan bagasinya udah paham sekarang, jadi jangan yang di frekuensi yang kecewa ataupun nggak bersyukur. Tapi kan TVB sering ya ngulang-ngulang tentang tabungan energi, Tabungan semesta. kebaikan, ya berbuat baik secara acak. Itu benar ada pengaruhnya untuk Bener manifestasi? banget, ternyata saya nabung udah lama. Oh. Ternyata saya nabung udah lama dan sampai sekarang saya masih menabung. Tapi Apa? ternyata tabungannya itu bukan dalam bentuk materi, karena dalam bentuk materi kalau di rekening masih belum triliunan atau miliaran gitu. Tapi yang saya tabung adalah misalnya anak-anak uang makan, kita subsidi 15.000 aja sehari, makan 3 kali gitu kan. Terus saya kalau lihat orang parkir di tempat parkir, tukang parkir, meskipun dia nggak kerja, kan kadang-kadang ada orang yang lu nggak kerja nih gitu kan, tiba-tiba lu lari ke sini, beberapa teman saya gitu. Kalau saya, ya uangnya ada berapa, 50 atau 100 atau ada berapapun yang ada di tempat duit itu, ya saya kasih gitu. Terus Kesadaran seperti itu loh yang bikin iya, kita itu karena jadi beda gitu. kita bisa dapat uang segitu tuh buat kita nggak gede-gede amat kan, Iya. nggak bikin kita susah gitu kan. Tapi buat mereka kan, mereka benar-benar bersyukur dapat duit sehari segitu gitu kan. Saya juga sering lihat karyawan-karyawan yang membersihkan toilet, ya, entah di mana, di mall ataupun di mana. Apalagi kalau misalnya ibu hamil masih kerja gitu, terus saya tuh ya tergerak aja untuk kasih. Nggak peduli di dompet ada berapa, ya itu yang saya kasih. Nah ini nih sekarang gini ya, kan yang jadi masalah ketika kemudian teman-teman itu mau melakukan hal-hal seperti itu yang nggak dilakukan oleh banyak orang, konsekuensi logisnya kan mereka mendapatkan sesuatu yang juga tidak didapatkan oleh banyak orang. Nah, cuman yang jadi masalah adalah tidak semuanya orang itu memiliki kesadaran seperti itu. Pertanyaannya, kenapa nggak semua orang bisa memiliki kesadaran seperti itu, dan cara memunculkan kesadaran seperti itu harus gimana, Bu? Ikhlas mas, jangan mengharapkan balik. Jadi kalau kita nolong orang itu,
jangan mengharapkan dia dari dia juga gitu. Oh, karena saya kasih dia, jadi dia bersihin toilet cepet-cepet karena saya mau pakai, misalnya seperti itu. Oke. Ya kan? Gak usah, karena kan Tuhan balasnya belum tentu dari dia. Saya kalau nolong siswa yang nggak punya uang untuk bisa ke Jepang itu dengan full pembiayaan, sedangkan kita nggak tahu kapan dia bisa bayar. Itu saya cuma bilang, ketika kamu punya uang, kamu tolong alirkan ke teman-teman kamu yang lain, entah itu di Jepang, entah itu di kampung kamu. Gitu. Kalau kamu punya uang lebih, kamu membayar di sini, ke sini, berarti saya bisa punya uang lebih buat nolong orang lebih banyak. Kalau sampai enggak, ya sudah, saya nolong kamu bukan karena kamu baik, saya nolong kamu karena saya mau nolong. Oke, bentar. Saya coba review kembali. Nah, ibu kan memiliki kesadaran ya untuk berbagi seperti itu gitu. Yang jadi masalah kan enggak semuanya orang itu punya kesadaran seperti itu. Nah, kesadaran seperti itu tuh kira-kira anugerah atau memang mind make gitu. Kalau saya sih main-main, karena saya dari kecil kalau dibilang kamu lahir gak bawa apa-apa, tapi kamu bisa sukses seperti sama semua orang, karena semua orang lahir nggak pernah pakai kalung emas dulu. Kalung emasnya nanti pas udah bisa beli, dan meninggal pun sama, kamu nggak bawa apa-apa gitu. Jadi ya memang yang ada dititipkan ke kita ya memang untuk dibagi-bagi dalam perjalanan hidup ini sampai nanti meninggal. Keren ya. Kalau Vivi kan bagi-bagi nasi ya, tabungan semestanya ya. Bu Luci beda lagi, dan ini Iya, bagi-bagi mantap nasi, lah ya. bagi-bagi nasinya tiap hari. Iya, bagi-bagi nasinya tiap hari ya. Ini jadi inspirasi deh ya buat sahabat semuanya, bahwa apapun, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu ternyata enggak kemana-mana, tetap larinya baliknya ke diri kita sendiri ya Bu ya. Betul. Dan bukan berarti tuh saya jadi masalah saya semua selesai, enggak. Iya. Tapi jadi terus punya point of view yang lebih santai, lebih damai buat menghadapi itu semua. Dan bentar lagi juga lewat. Iya, sebentar lagi Iya. lewat. Dan pada saat Lewat. kemudian kita menafkahkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial, itu kalau mungkin ada alat untuk mengukur vibrasi itu kayaknya naik deh ya. Iya benar. Iya nggak sih? Iya. Iya. Jadi semangat aja. Oke, pernah nggak mengalami buntu gitu dalam manifestasi tertentu gitu, dan gimana cara ngatasinya ketika teman-teman misalnya langsung kita konkretnya ke teman-teman aja deh ya. Kalau Bu Lucy kan udah pegang kunci-kuncinya nih. Misal bagi teman-teman yang bener-bener dia lagi berada di fase terbawah, terendah, mau belajar kemana juga nggak ada akses gitu ya. Uang buat makan besok aja nyarinya sekarang gitu. Gimana sih Bu tipsnya dari Bu Lucy yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman semuanya saat mengalami titik buntu seperti itu? Mau minta tolong ke siapa juga kadang udah nggak dipercaya gitu. Apa Bu solusinya? Solusinya dengan energi kosong. Di sana itu benar-benar banyak yang bisa dipilih. Waktu saya nganggur itu begitu. Saya Bener? coba dengan benar. Siapapun gitu yang lagi live gitu, atau 1 hour baru terus 1 hour apa gitu, saya udah cek, udah langsung saya buka, saya dengar itu. Tapi saya melihat ya, terlepas dari semua cerita Bu Lucy tadi ya, bahwa kayaknya memang bener ya, semua itu mind make. Orang yang tadinya kemudian dia dari bawah bisa naik, semuanya kayak karena mentalitasnya dia deh ya, data yang ada di pikirannya bagaimana deh ya. Jadi misal Bu, kalau di kampung nih, saya tinggal di kampung Bu, ketika tetangga saya dapat warisan sama ayahnya sama ibunya yang sudah almarhum, itu karena mentalnya dia nggak punya yang namanya prosperity conscious, punyanya poverty conscious, ya tinggal nunggu waktu aja. Betul. Uang itu habis. Begitu pula sebaliknya, ketika dia pernah jatuh, pernah sukses kaya terus jatuh, tapi dia punya mentalitas kaya yang luar biasa, ya tinggal nunggu waktu aja. Betul. Setuju ya dengan itu ya? Setuju banget. Nah, salah satu untuk menginstal software kaya itu ya memasukkan tontonan-tontonan yang konstruktif. Dengar yang
saya tuh rindu nyari-nyari kemana-mana gitu, tapi ketika sudah ketemu ini channelnya Ngaji Rasul, ya sudah saya nggak kemana-mana lagi gitu. Ya udah, Thank you, Bu. dari situ aja Apresiasi. iya. Makanya kopi data tadi langsung biar lebih bisa bermanfaat buat banyak orang. Saya setuju sih ya, Iya. karena gini, saya tuh punya kakak ya. Kakak saya tuh tulus banget gitu. Dan dia kalau kasih nasihat ke saya tuh cuman satu, pokoknya kamu harus bergaul ke orang-orang yang level intelektualnya, spiritualnya, finansialnya itu di atas Hendra. Harus sering-sering nongkrong. Itu udah pakai ilmu itu aja gitu. Itu nanti tertransfer dengan sendirinya jika itu jadi gaya hidupmu seperti itu. Lingkungan akhirnya yang membentuk kita ya Bu ya. Betul. Dan saya terapkan itu karena dia juga pokoknya keren lah ya. Setuju saya ya. Dari semua yang Ibu capai, Bu Lucy capai, mana yang paling berdampak bukan hanya buat Ibu tapi juga buat orang-orang sekitar? Yang saya terapkan ke teman-teman dan circle saya yang sekarang yaitu siswa, bersyukur itu. Jadi dengan bersyukur semua ditambah-tambahkan. Apa yang harus disyukuri? Kalau ada pertanyaan gitu gimana? Apapun harus disyukuri, baik kejadian yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, saya ajarkan mereka untuk tetap bersyukur. Mulai belajar dari 5 pagi 5 malam 5. Pertamanya mereka merasa bingung Bu, sama aja yang disyukuri itu aja gitu. Tapi ketika sudah lebih lancar seminggu 2 minggu, mereka bisa dengan sendirinya mereka 10. Oke. Ternyata beda-beda ya gitu yang bisa disyukuri. Oke, karena Ibu ngomong soal anak-anak sekolah ya, karena Ibu kan salah satu kan punya LPK ya. Saya jadi teringat ya ketika saya SMA kelas 2 itu, di otak saya itu saya nggak ada pilihan lain Bu kecuali sukses gitu. Ketika guru saya ngajar gitu, saya selalu mengimajinasikan di depan rumah saya itu ada mobil berjejer 4 gitu ya. Dan saya konsisten gitu untuk mimpi itu dulu ya. Nah, tapi kan yang jadi problem, nggak semua anak remaja itu berani punya mimpi yang besar. Terlebih berangkat dari keluarga yang berbeda-beda. Betul. Ya kan? Untung saja waktu itu kan saya tinggalnya, saya misah memang, hijrah ya, udah nggak tinggal sama orang tua udah meninggal sejak saya kecil. Yang bapak, yang ibu masih, dan saya tinggal di sebuah lingkungan yang baru, penuh motivasi gitu kan. Nah, gimana pesan Bu Lucy terhadap teman-teman remaja-remaja, mahasiswa-mahasiswa yang masih takut punya mimpi yang besar? Pertama saya ingatkan bahwa mimpi itu nggak bayar. Ya. Kedua, saya kasih tahu juga yang seperti tadi saya bilang, bahwa kalian punya hak yang sama. Allah tuh memberikan ruh yang sama. Allah tuh memberikan kita sama, kita hanya berbalut darah dan air ketuban. Itu gak bosan-bosan setiap siswa masuk, mindset yang saya kasih, yang saya brainwash itu dulu. Sehingga gak cuma pelajaran bahasa ataupun culture Jepang, tapi mereka sudah punya mindset yang tepat. Kenapa sih mereka harus sukses? Kenapa sih dalam kondisi seperti ini juga mereka bisa bermimpi, mereka bisa sukses? Gitu. Karena kalau enggak, keluarga broken home itu menyebabkan anak-anak yang datang itu banyak yang broken juga. Benar. Tapi relatif dari keluarga yang ayah ibunya komplit, masih komplit ayah ibunya, tidak bercerai, itu anak-anaknya lebih gampang diarahkan. Tapi yang seperti itu kita kasih perhatian, kita kasih kasih sayang, di mana mereka nggak dapatkan, akhirnya mindsetnya pelan-pelan berubah. Ada yang 1 minggu 2 minggu, ada yang butuh berbulan-bulan sampai mau berangkat aja belum berubah. Gitu. Jaringannya kan di Jepang kan banyak, ya kan, budaya Jepang kan juga mulai hafal gitu ya. Apa sih Bu yang harus ditiru bangsa ini terhadap perilaku orang Jepang gitu, supaya kemudian pokoknya apa kebaikan yang bisa diadopsi dari mereka kira-kira? Disiplin, komitmen. Contoh gimana orang Jepang, contoh disiplin dan komitmennya? Ya disiplinnya misalnya kalau dia sudah janji nih mau datang ke Indonesia, mau cek anak-anak gitu, apapun yang terjadi, mereka misalnya ada sesuatu yang mereka nggak bisa cancel, tapi karena mereka sudah janji dulu,